renungan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari majelis terkasih kita, Pak Yusuf. Monggo Bapak. Nggih, matur nuwun. Sugeng enjing Ibu-ibu. Enjing. Oke, pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya kita dimampukan untuk mengertinya. Monggo sambil kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan jika di pagi hari ini kami boleh bersama-sama menghadap Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima, sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam kerja kami boleh bersama-sama Tuhan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Urapi kami Tuhan dan mampukan kami supaya apa yang kami sampaikan Tuhan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, Ibu, pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bacaan kita pagi ini diambil dari Ratapan 3 ayat 19 sampai yang ke-24. Ratapan 3 ayat 19 sampai yang ke-24. Saya bacakan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Demikian tadi bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini sudah 1,5 tahun ya, kita menjalani hidup yang dengan suasana dan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini di Kota Depok, juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang menguras seluruh energi kita, mengubah tatanan sosial dan ekonomi. Ada banyak orang yang menjadi korban, baik yang terpapar langsung dan jatuh sakit, bahkan banyak pula orang yang kemudian meninggal akibat pandemi ini. Banyak pula orang yang terdampak akibat pandemi ini secara ekonomi, mereka yang kemudian mengalami berkurangnya pendapatan, atau malah justru banyak juga yang kemudian kehilangan pekerjaan. Mungkin dari kita pun ada juga yang mengalaminya. Akibat dari pandemi ini membuat banyak orang menderita. Penderitaan bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan manusia di dunia ini. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, manusia, siapapun kita, itu selalu berhadapan dengan penderitaan. Apapun bentuk penderitaan itu, entah itu bencana alam, banjir, gempa bumi, ataupun sakit penyakit, kemiskinan,
ketidakadilan ataupun kematian dari orang yang kita kasihi. Penderitaan bisa dikatakan adalah bagian dalam hidup manusia di dunia ini. Tidak mudah bagi kita manusia untuk menerima kenyataan bahwa kita mengalami penderitaan berat dalam hidup kita. Apalagi kalau kemudian kita merasa bahwa selama ini kita telah berbuat kebaikan untuk sesama kita, untuk menolong orang lain. Kadang muncul satu pertanyaan di hati kita. Mengapa saya harus mengalami penderitaan ini? Atau mengapa Allah memberikan penderitaan ini terjadi? Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita belajar dari perikop kita tadi, dari Ratapan 3, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 tadi, mengenai penderitaan yang pernah dialami oleh bangsa Yehuda atau Israel. Seluruh penduduk bangsa Israel pada saat itu mengalami penderitaan yang sangat berat. Saat itu mereka menjadi tawanan dari bangsa Babil. Kemerdekaan dirampas. Mereka juga tidak bisa beribadah karena kota Yerusalem dan Bait Allah telah dihancurkan oleh bangsa Babil. Mungkin hal ini sama juga dengan kondisi bangsa kita dulu yang pernah jajah juga, di kemerdekaan mau dirampas gitu. Nah, penderitaan mereka itu terasa semakin berat karena sebagai bangsa pilihan Allah, ternyata mereka harus hidup dijajah oleh bangsa yang lain. Ayat yang ke-19 dan ke-20 dari perikop kita tadi itu mengungkapkan bagaimana perasaan mereka saat itu. Ratapan yang kemudian terkesan sebagai ratapan seseorang ya, yang sebenarnya merupakan ratapan umat secara keseluruhan. Kalau saya kutip lagi, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Kesengsaraan mereka dan penderitaan mereka begitu beratnya, sehingga dikatakan seperti ipuh dan racun. Ipuh, kalau saya telusuri dalam kamusnya Mbah Google, itu adalah sejenis pohon yang getahnya itu beracun, dan biasanya digunakan untuk meracuni mata panah. Nah, kita bisa mengerti ketika kemudian penderitaan yang berat yang dialami oleh seseorang itu bisa menyebabkan kepahitan hidup yang mendalam dan pengalaman yang trauma bagi dirinya sendiri. Dalam ayat 20 dikatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Jadi kepahitan hidup yang kemudian mendalam. Penderitaan yang berat memang tidak mudah untuk dilupakan, karena itu tertanam di dalam batin dan jiwa kita. Semakin penderitaan atau pengalaman yang pahit itu terus diingat, maka akan semakin berat dan tertekan hidup kita juga. Kita kemudian jadi mengerti, jika dalam keadaan seperti ini, bangsa Yehuda atau bangsa Israel merasa tidak berdaya dan hilang harapan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 18, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Sedemikian beratnya penderitaan itu, yang kemudian dapat membuat seseorang menjadi begitu kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Namun kalau kita kemudian membaca di ayat 21, ternyata dalam ketidakberdayaan mereka, ketidakmampuan bangsa Israel, mereka tetap berharap. Mengapa mereka tetap bisa berharap? Karena mereka tidak berfokus kepada kesengsaraan ataupun penderitaan yang berat yang sedang mereka alami.
fokus mereka tetap kepada Tuhan. Ketika mereka renungkan dalam penderitaan mereka, kasih Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Kebaikan dan anugerah Tuhan terus mengalir dalam hidup mereka, tak habis-habisnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Dari ayat yang ke-23. Penulis kitab Ratapan memberikan kesaksian bahwa kasih setia dan rahmat atau anugerah Tuhan selalu baru dan tidak akan berakhir. Tuhan yang Maha Kasih itu tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Sesuai dengan janjinya, Ia akan tetap memelihara, menyertai, dan memberkati umat-Nya. Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kata kunci ketika kita sedang menghadapi penderitaan adalah berharap kepada Tuhan. Orang yang tidak memiliki harapan atau yang berhenti berharap, maka ia tidak akan pernah dapat bertahan dalam penderitaan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti berharap pada Tuhan. Lantas, bagaimana kita bisa menemukan dan memiliki pengharapan dalam penderitaan yang kita alami? Penulis dari kitab Ratapan mengajarkan kita agar kita tidak mengingat atau berfokus pada penderitaan yang kita alami, tetapi berfokuslah pada Tuhan yang hidup. Kita terus mengingat akan kasih setia-Nya, kebaikan-Nya, dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada seperti kita ada saat ini, bukanlah ini adalah satu kasih setia dan anugerah Tuhan. Mari kita renungkan dan kita ingat kejadian atau pengalaman pada masa lalu kita ketika mengalami kesengsaraan, ketika mengalami penderitaan, atau ketika kita melampaui masa-masa yang berat. Kita merasa tidak berdaya, tidak mampu, atau bahkan mungkin iman kita pun bisa goyah. Tetapi toh kita bisa melewati itu semuanya. Dan itu semua bukan karena kuat atau hebatnya kita, tetapi yakinlah bahwa itu hanya oleh karena kasih, setia, dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup menunjukkan bahwa penderitaan atau pergumulan itu masih terus terjadi dan akan kita alami. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun dengan keadaan yang demikian, ada beserta kita. Kalau kita tetap berharap pada Tuhan, maka Ia akan bertindak dan memampukan kita untuk mengatasi penderitaan itu. Mungkin ada yang ragu akan kuasa Allah karena penderitaan yang kita alami begitu berat. Tapi ingatlah Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang paling ditakuti manusia, yakni kematian, telah Allah kalahkan. Kalau demikian hanya, apa yang tidak sanggup diatasi? Allah dapat memakai penderitaan kita agar kita lebih dekat kepadanya. Bahkan, Dia pun dapat memakainya untuk menjadi kesaksian bagi orang lain untuk datang kepadanya. Marilah kita lanjutkan perjalanan hidup kita ini dengan tetap berharap pada Tuhan dan mempercayakan diri kita dalam lindungan Tuhan yang hidup dan yang mengontrol hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Mbak Monggo.
Kita sudah mendengarkan renungan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebelum kita terbagi ruang untuk saling mendoakan dan bagi yang mengikuti dari YouTube untuk berdoa pribadi, kita memujikan satu lagu yang akan semakin meneguhkan kita bahwa sungguh walaupun kita tidak dapat melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, akhir dari pandemi ini pun kita belum tahu kapan, begitu ya. Tetapi kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Seperti lagu ini, yaitu walaupun ku tak dapat melihat. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Belum, Mbak. Kan walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk Kau ada untukku. Akan terbagi ruang dalam doa, saling mendoakan, dan yang mengikuti dari YouTube tetap berdoa untuk setiap dinamika kita. Tuhan memberkati.